Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eji Romadlon dan kawan saya Septa Jendra Gumelar. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Pengelolaan Zakat. Di sini mau sedikit menjelaskan tentang mal zakawi. Untuk mal zakawi, slide pertama, ketentuan zakat yang wajib dizakati. Nah, di sini yang pertama zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak untuk ketentuannya pemilikan yang pasti, halal dan baik, yang artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya. B. Mencapai nisab, yang artinya harta itu mencapai batas minimal yang ditentukan bagi setiap jenisnya. C. Mencapai masa haul, yakni harta yang jumlahnya mencapai nisab itu telah dimiliki selama 1 tahun penuh. Untuk zakat yang kedua, zakat hasil pertanian. Buah-buahan seperti kurma, biji-bijian yang menyegarkan yang mengenyangkan seperti beras, gandum, dan yang semisal wajib dikeluarkan zakatnya jika telah mencukupi nisabnya. Untuk ketentuannya, A. Milik sempurna, B. Telah mencapai nisab, C. Zakat dikeluarkan setiap panen. Dan untuk zakat yang ketiga, zakat peternakan. Tidak semua binatang ternak wajib dizakati. Haji Sulaiman Rasjid dalam fikih Islamnya berpendapat bahwa pada zakat binatang ternak, binatang yang wajib dikeluarkan zakatnya hanya unta, sapi, kerbau, dan kambing. Sedangkan menurut Departemen Agama Republik Indonesia yang terlampir dalam pedoman menghitung zakat sendiri, zakat binatang ternak terdiri dari kambing, domba, sapi, kerbau, dan kuda. Adapun ketentuannya yaitu A. Memiliki milik sempurna, B. Nisab, artinya pemilik ternak telah memiliki binatang ternak tersebut selama 1 tahun, sebagaimana sabda Nabi, ada atau wajib zakat pada harta seseorang sebelum sampai 1 tahun dimilikinya. Hadis riwayat Daruqutni. C. Anak binatang yang lahir setelah sampai nisabnya menurut tahun ibunya atau kelahirannya, apabila ditambah dengan binatang lain dengan jalan dibeli, maka dipisahkan perhitungan tahunnya dari binatang yang telah cukup nisabnya itu. D. Binatang yang dipakai untuk membajak sawah atau menarik gerobak tidak wajib dizakati. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak ada zakat pada sapi yang dipakai untuk bekerja. Untuk slide selanjutnya yaitu zakat yang keempat, zakat harta perdagangan. Wajib zakat atas barang perniagaan ini didasarkan hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah memerintahkan kami mengeluarkan harta benda yang dianggap sebagai barang dagangan. Hadis riwayat Abu Daud. Jika barang perdagangan dalam 1 tahun ternyata senilai dengan harta emas yang wajib dikeluarkan zakatnya, barang perdagangan tersebut pun wajib dikeluarkan zakatnya. Ketentuannya, A. Ada niat yang diikuti dengan usaha berdagang, B. Milik sempurna, harta dagangan benar-benar telah menjadi hak milik sempurna, telah dibeli secara tunai ataupun bertangguh, yang tidak ataupun menjadi milik sempurna tidak wajib dizakati. C. Nisab. Besarnya nisab barang perniagaan ini sama dengan nisab emas
yaitu senilai 93,6 gram. D. Haul mencapai waktu 1 tahun dihitung dari waktu permulaan usaha berdagang. E. Tidak terkait dengan utang orang lain. Untuk zakat yang kelima, zakat profesi atau penghasilan. Zakat ini adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil profesi pekerjaan seseorang, baik dokter, guru, dan lain-lain. Menurut Yusuf Qaradawi, profesi atau pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain berkat kecekatan tangan ataupun otak. Untuk yang kedua, pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain, baik pemerintah, perusahaan maupun perorangan, dengan memperoleh upah yang diberikan dengan tangan, otak ataupun kedua-duanya. Adapun ketentuannya, A. Pemilikannya yang pasti halal dan baik, dan B. telah mencapai nisab, C. mencapai haul. Dan untuk slide yang selanjutnya, di sini ada macam-macam mal zakawi. Nah, untuk slide ini akan dijelaskan oleh kawan saya. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu macam-macam mal zakawi dalam wacana klasik dan kontemporer. Dalam wacana klasik terdiri dari 4, yaitu emas dan perak. Yang kedua ada tanaman hasil bumi dan buah-buahan. Yang ketiga binatang ternak. Yang keempat harta dagang. Selanjutnya dalam wacana kontemporer, A. zakat investasi, B. zakat prosesi dan pencarian, C. zakat saham dan obligasi. Nah, selanjutnya adalah dasar hukum dan ketentuan zakat, ketentuan kadar zakat mal zakawi. Pertama, uang, emas, dan perak. Dasar hukum emas dan perak. Dasar hukum atas zakat ini adalah tiada pemilik emas dan perak yang tidak memakan haknya untuk mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat ia didudukkan di atas padang batu yang lebar dalam neraka, dibakar di dalam jahanam, disetrika dengannya lambung, kening, dan punggung. Setiap itu pada maka dipersiapkan lagi baginya hal serupa untuk jangka waktu 50.000 tahun hingga selesai pengadilan umat semuanya. Kemudian diperlihatkan kepada jalannya apakah ke surga atau ke neraka. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Ibnu Munzir, Abu Hatim, dan Wahyu. Besar zakat emas dan perak yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5%. Untuk uang dikiaskan dengan emas atau perak karena pada zaman dahulu emas dan peraklah yang menjadi alat tukar dengan nama dinar dan dirham. Besar nisab perak adalah 200 dirham, 624 gram. Di masa Nabi inilah yang berlaku sebagai mata uang, dan besar nisab emas adalah 20 dinar dan nilai 1 dinar adalah 10 dirham. 20 dinar senilai dengan 9,3 gram emas. Dengan demikian, zakat emas yang telah mencapai 20 dinar atau senilai 93,6 gram sudah wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu 2,5% dari jumlah uang.
Nah, selanjutnya tanaman hasil bumi. Dasar hukum diwajibkannya zakat hasil bumi adalah surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, hai orang-orang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagai dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagai dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nisab zakat tanaman dan buah-buahan. Nisab dari hasil pertanian ini adalah sebanyak 5 wasok. 1 wasok sama dengan 60 sak, sehingga 5 wasok sama dengan 300 sak. 1 sak sama dengan 2304 kg, sehingga 300 sak sama dengan 691,2 kg, sama dengan 9 kg 200 gram. Tanaman hasil bumi ada yang dapat ditakar dengan literan dan ada yang hanya bisa ditimbang saja. Untuk literan nisabnya adalah 930 liter. Adapun zat yang harus dikeluarkan ialah 5% atau 10%. Jika hasil pertaniannya menggunakan air hujan atau air sungai, besar zakatnya ialah 10%. Dan jika produk nyangkul biaya transportasi mesin pompa air, maka wajib dizakatkan sekitar 5%. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya dari kelompok kami, mohon maaf. Akhiran wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.